Shalom, selamat pagi, salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Tema hari ini, ya saudara-saudara, yaitu berkata tentang semua orang keliru, aku ajak yang benar. Semua orang keliru, aku ajak yang benar. Artinya, ketika orang itu memiliki konsep hidup yang seperti demikian, dia akan beranggapan gua yang benar, orang lain salah, aku yang paling betul, orang lain pasti tidak betul. Nah saudara, hal ini bisa dialami oleh siapapun. Bisa dialami oleh saya, bisa dialami oleh orang lain, atau Anda sendiri, saudara. Sehingga ada iklan yang kita mungkin pernah membaca, terpampang besar, ya saudara, mengatakan lu yang salah, kok lu yang sewot, atau lu yang salah, lu yang rame, saudara. Saudara, orang yang merasa bersalah atau pernah punya kesalahan, saudara, dia seringkali tidak pernah mengakui kesalahan akan dirinya sendiri. Selalu dia ada pembelaan membenarkan dirinya sendiri. Selalu memberikan suatu pembelaan. Gak bisa. Saya salah boleh, tapi saya melakukan karena demikian. Saya dianggap salah, bolehlah, tapi saya mempunyai alasan-alasan mengapa saya bersalah, saudara. Apalagi kalau ketika diri kita ini terpojok, merasa disalahkan oleh orang lain, pasti pembelaan-pembelaan seperti demikian akan muncul. Mungkin di tengah jalan kita dipotong oleh orang lain. Ketika kita menegur orang yang motong jalan kendaraan kita, orang yang ditegur akan berkata, emangnya jalan ini adalah jalan nenek moyangmu? Padahal dia tahu salah, tapi masih mengadakan pembelaan diri bahwa dia benar sekalipun dia memotong jalan orang lain. Saudara, akibatnya apa? Orang yang dipotong bisa bersabar. Mungkin kalau saya bisa marah, saudara. Saudara, gak bisa. Saya ini tidak pernah punya rasa salah. Orang lain yang membuat saya bersalah. Orang lain yang membuat saya marah sehingga saya dianggap bersalah. Pembelaan-pembelaan banyak, saudara. Misalkan, gak bisa dong, saya kan begini karena bla bla bla, dan ribuan alasan diungkapkan supaya semua orang itu keliru. Aku ajak yang benar. Saudara, kita akan membaca dalam kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, menurut yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mengapa orang menganggap diri semua orang keliru, aku aja yang benar? Karena pemikirannya menganggap dialah yang paling hebat. Dialah mungkin kalau sebagai hamba Tuhan, dia orang yang menganggap dirinya paling dekat dengan Tuhan. Mungkin dia yang menganggap dirinya orang yang paling mempunyai power diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang sehingga ini terjadi, saudara, sekalipun itu pendeta besar, ketika dia ditegur dirinya bersalah, dia tidak akan bisa mengakui 100% akan kesalahannya. Mungkin dia mengatakan, gak bisa dong kalau gua aja yang salah. Gak bisa dong. Dia akan menyeret banyak orang lain. Dia juga salah, kamu salah, si dia salah, si A salah. Sambil tunjuk-tunjuk mencari teman untuk bersama-sama menikmati keadaan menu-menu kesalahannya. Nah saudara-saudara, apakah tipe-tipe ini menjadi alasan, ya saudara, untuk kita hidup dalam era new normal? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala pengetahuan, ya, pemikiran kita dianggap lebih maju, ya. Pemikiran kita menurut diri kita sendiri menganggap pemikiran kita ini lebih bijak daripada pemikiran orang lain. Seperti saya katakan tadi, semua orang bisa keliru, aku ajak yang benar, saudara. Misalkan seperti demikian, kalau ada orang mengadakan ibadah online, dianggap ibadahnya, ya, katanya takut pada virus corona,
tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya akan perlindungan Tuhan. Harusnya ibadah yang benar bukan ibadah online. Yang benar adalah ibadah seperti biasanya. Ada musik, berkumpul bersama sesuai dengan firman Tuhan. Ya, lalu dianggapnya ibadah online itu adalah ibadah yang tidak penuh dengan kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada suatu yang masuk dalam imannya. Yang benar, kalau ada yang berkomentar seperti demikian, dia mempunyai pengetahuan yang tidak mencapai iman yang benar. Dia mempunyai pengetahuan yang belum mencapai karunia Tuhan yang cukup bagi keadaan dirinya sendiri. Saudara-saudara, apakah dengan ibadah online, orang yang melakukan ibadah online, maaf bicara, jauh dengan Tuhan? Apakah dengan ibadah online orang tidak dekat dengan Tuhan? Apakah dengan ibadah online orang kurang khusyuk dengan Tuhan? Jangan berpikir seperti demikian. Banyak orang yang beribadah online, mereka masih menangis. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka betul-betul menyembah, memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan seperti ibadah seperti biasanya. Tetapi mengapa orang yang melakukan ibadah seperti biasanya menghakimi ibadah-ibadah online? Saudara-saudara, saudara-saudara kasih Tuhan, era new normal, saudara-saudara, kita harus memberikan suatu pemahaman yang luar biasa kepada jemaat Tuhan. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, selama kita beribadah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, imanmu akan terus bertumbuh dalam kebenaran. Imanmu akan terus bertumbuh dalam pemberitaan firman yang benar. Saudara-saudara, ada juga yang berkata ibadah lewat media YouTube atau Zoom atau media elektronik yang lainnya dianggap tidak hormat akan Tuhan. Mengapa? Karena dianggap berpakaian sederhana, duduk apa adanya di sofa ruang tamu dan lain sebagainya. Sekali lagi saya berkomentar, yang benar. Kalau lu berkomentar seperti demikian, yang benar aja. Apakah dengan berpakaian dengan jas, dengan dasi yang bagus, dengan suara puji-pujian yang hebat, dengan iringan musik yang luar biasa, apakah benar ibadahmu sudah mencapai menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Banyak orang beribadah online, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka mencapai hadirat Tuhan dengan luar biasa. Mengapa ada anggapan seperti demikian? Ya, karena konsep seperti tadi mengatakan, orang lain yang salah, aku ajak yang benar. Saudara, caraku yang benar, cara orang lain yang salah, caraku yang sesuai dengan kehendak Tuhan, cara orang lain belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang jika ini memang terjadi, kita harus berbenah diri untuk menjadi bijak, menjadi hebat dalam pemikiran Tuhan, menjadi kaya dalam pemikiran Kristus, menjadi kehidupan yang betul sanggup menjalani, sanggup ada dalam lingkup atmosfer kehidupan new normal ini, saudara-saudara. Janganlah kita mudah menghakimi orang lain. Firman Tuhan mengatakan, saudara, firman Tuhan betul-betul, marilah kita berpikir yang benar-benar memiliki suatu kehidupan yang luar biasa. Kembali dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-16 mengatakan demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, saudara, janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau engkau selalu menganggap dirimu pandai, orang lain tidak pandai, maka orang lain dianggap keliru, aku ajak yang benar. Nah, saudara, berpikirlah secara sederhana. Berpikirlah dengan keadaan-keadaan hidup yang seperti apa yang kita jalani pada masa-masa era new normal seperti ini. Jika ada wabah corona, kita juga harus berdoa, tapi dengan bijak kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi jangan sampai kita mencobai iman yang kita miliki dengan keadaan-keadaan saya tidak takut dengan corona, saya punya Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Berpikirlah orang lain di sana juga masih mempunyai iman yang sama dan mungkin lebih dahsyat imannya daripada kita. Mereka yang mempunyai ibadah online mungkin imannya lebih dahsyat daripada kita yang beribadah seperti biasa. Mereka yang rindu dengan ibadah Zoom, dengan ibadah YouTube, dengan ibadah yang lain, mereka bisa juga menangis, mencari hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Saudara, belajarlah melihat dengan luas
bahwa kita bisa saja menjadi salah dalam ambil keputusan ataupun langkah. Saya bisa salah mengambil keputusan, saya bisa salah melangkah. Ya, jangan menilai orang lain yang selalu salah melangkah, orang lain yang selalu salah mengambil keputusan. Saya juga bisa salah, saya juga bisa salah mengambil keputusan. Belajarlah untuk meminta pertimbangan, meminta nasihat orang lain yang lebih hebat, atau mungkin yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan kita, tapi dia dipakai Tuhan untuk menasihati kita. Saudara-saudara, jangan kita selalu sombong. Jangan kita menganggap bahwa saya adalah sumber untuk mencari pintu-pintu masalah. Saudara, saya adalah satu-satunya sumber yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Tidak. Kita sendiri pun punya masalah, kita sendiri pun perlu penyelesaian masalah. Kita juga butuh orang lain untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah saya dan saudara. Saudara, jangan anggap remeh nasihat orang lain. Jangan anggap remeh nasihat orang yang mungkin kita anggap tidak ada apa-apanya. Saudara, kita memerlukan orang lain. Jangan menganggap orang lain keliru, aku aja yang benar. Tapi katakan, aku bisa saja keliru, orang lain harus belajar menasihati aku, menasihati saya, memberikan teguran, dan kita belajar menerima dengan hati terbuka, menerima dengan hati yang betul-betul mau dibenahi oleh Tuhan. Dan saya yakin ketika kita mau dibenahi dengan demikian, Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Tuhan akan memberikan suatu wawasan pemikiran yang luas, pengetahuan yang luar biasa. Dan saya yakin Tuhan akan menjadi Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Percayalah, hari ini kita bisa menjadi salah. Esok juga bisa menjadi salah. Tapi kita tidak hidup selalu dalam kesalahan-kesalahan. Marilah kita berbenah dengan pemikiran yang bijak, dengan pengetahuan yang diberkati Tuhan, dengan tidak mencari salah orang lain, dengan berpikiran yang sehat, dengan iman yang murni, dengan iman yang sehat, dan tentunya mencapai kebenaran firman Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu mencari Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu meminta nasihat dari firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu juga menerima nasihat orang lain. Karena tidak semua orang bisa keliru. Semua orang ada yang benar, ada juga yang keliru. Tapi ketika orang lain keliru, janganlah kita memaki atau mencari kesalahan mereka. Marilah kita satu sama lain saling berbenah, menghadapi wabah corona dengan doa, dengan iman, bergandengan tangan dalam kasih, bergandengan tangan dalam doa, dalam iman dan pengharapan. Walaupun kita dilarang bersentuhan tangan, ya saudara, kita ditutup dengan masker, ya kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak. Tapi ada satu yang tidak perlu kita jaga, yaitu selalu dekat dengan Tuhan. Ya, selalu berbicara dengan Tuhan, selalu terbuka dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita memiliki kekayaan yang saya katakan kemarin tadi, saudara, kita memiliki kekayaan yang Tuhan ingin, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saya percaya kita akan punya kerendahan hati yang Tuhan berikan. Saudara, marilah, ya saudara, katakan dalam ayat yang ke-21, saudara. Roma 12 ayat 21 sebagai ayat penutup. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Yaitu dalam ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, yang kita anggap keliru, yang kita anggap salah, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, kita sudah menjadi orang yang berubah, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kalau lu yang salah, jangan lu yang rame. Kalau lu yang salah, bertobatlah, supaya kita mencapai hadirat Tuhan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Kita memperoleh hadirat Tuhan di dalam segala bentuk ibadah apapun. Kita akan selalu bisa menemukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun yang kau lakukan, selalu Tuhan buat berhasil dengan pemikiran yang bijak dan diberkati Tuhan. Salam Ngopi Aji, Tuhan Yesus memberkati.